minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya bunayya innaha in takun mithqala habban min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf berkeliling-keliling dikit Pak ya tadi. Namanya sudah tua ini, walaupun pernah sekali kalau jalan malam, jalan subuh itu kayaknya gang sini banyak kesana ke situ. Nanya dengan ibu-ibu tukang sayur. Ya. Baru ketemu di situ Pak, ada perempatan ngiri. Oh, baru ketemu Pak. Ya. Mohon maaf ya Pak ya, kalau nggak bisa ikut berjemaah. Ya, Ustadz juga manusia Pak. Ya ibu-ibu ya. Bapak ibu yang saya muliakan, bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengenal Luqman di dalam surat Luqman, ayat surat yang ke-31, yang biasa baca Quran, insya Allah kenal ya dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya ya, yang biasa baca Quran. Yang tak biasa tak tahu dia Luqman mana, apa Luqman tetangganya ya. Nah Luqman ini Bapak Ibu, Ibnu Abbas mengatakan hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dia seorang hamba sahaya, kulitnya hitam, badannya pendek, hidungnya pesek. Ya, tapi Allah tuh nggak melihat bentuk Pak. Ada bentuknya rancak, bagus, memukau, hidungnya mancung, tapi membunuhin orang Israel. Ya. Kalau dibandingkan bentuk kita ini dengan Israel tuh Pak, kalah jauh gitu. Ya. Bentuk fisik tuh Pak. Ya. Dia 9, kita 6 mungkin. Ya, bentuk fisik. Tapi kelembutan hati jangan-jangan milik kita Pak. Oh, kenapa saya katakan demikian? Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah, hai Bani Israel, kata Allah. Ya. Ingatlah nikmat diriku kepada kalian. Jadi nikmat Bani Israel itu Pak, yang pertama dikirim banyak nabi. Banyak benar nabi. Tapi dibunuhnya. Nabi dibunuhnya. Apalagi bapak-bapak mau ke sana ikut berperang di Palestina itu, berbunuhnya, tapi keroyokan dia membunuh Pak. Bani Israel, nikmat Allah diberikan oleh Allah, banyak dikirim nabi. Orang-orang soleh banyak dikirim sana Pak. Ya, tapi dia lupa dengan nikmat Allah. Nah Indonesia nggak ada dikirim nabi, ada nabi Pak di Indonesia. Nggak ada, hanya Musaddiq aja ngaku jadi nabi dulu kan. Ya. Lia Eden, nah. Tak ada nabi. Tapi lembut-lembut hati orang Indonesia ini masih bisa diatur. Sekali dia omongi iya, 2 kali dia omongi iya. Tapi kalau Bani Israel Pak, berpuluh-puluh nabi datang, tidak nurut juga. Ya. Keras kepalanya. Ya. Nah mudah-mudahan kita tidak
Mohon maaf terkecoh dengan bentuk. Ya. Ada yang bertanya, ada tak Bani Israel itu yang taat pada Allah? Ada, tapi tidak banyak. Wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka itu fasik. Yang ngomong Quran, aku cuma ngenjuk tahunnya bae. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, ini Luqman yang akan kita ceritakan ini. Ya. Jadi Luqman ini dalam nasihat-nasihatnya salah satunya ayat di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 16, Pak. Tadi saya baca. Ya bunayya inna in takun mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, kata Luqman, sungguh jika engkau melakukan sebuah kebaikan sebesar biji sahwi, tersimpan di dalam batu, tersimpan di langit, tersimpan di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan tunjukkan. Sungguh Allah latifun khabir, maha mengetahui selembut-lembutnya, sekecil-kecilnya. Allah maha mengetahui. Jadi bapak-bapak, ini cerita tentang surat ini dulu. Ayat 16 surat Luqman ini dulu. Satu ketika saya ditelepon kawan saya, Ustadz, baru-baru ini ya Pak, 2 bulan yang lalu. Apa sih Pak Ustadz doanya? Saya ini kececer dompet dan isi-isinya. Ingatlah saya apa yang dikatakan guru saya tentang surat Luqman ayat 16 ini. Ya sudah yuk, saya bilang. Ayo, sholat 2 rakaat, sholat hajat, saya bilang. Sholawat kepada Nabi, ya penting, ya sebanyak-banyaknya sholawat. Nggak ada ukuran, mau 3, mau 7, ya, mau berapa saja. Pokoknya sholawat kepada Nabi. Sudah itu baca surat ini, ayat Luqman ayat 16 berulang-ulang. Berapa batasannya? Enggak ada batasan, saya bilang. Terserah. Yakin? Diamalkannya malam itu Pak. Jam 7 pagi ada 2 anak ngantarkan dompet yang tercecer di jalan Pak. 1. Karena 7 kali saya pernah mempraktekkan doa ini, 7-7-nya berhasil. Jadi segala sesuatu yang lupa, ya lupa kan kadang-kadang naruh di mana, lupa benar. Bacalah ini Pak, ketemu. Ibu-ibu, laki tak balik-balik. Ya, lah 2 tahun tak balik-balik Bu. Kepengen dia balik Bu, baca kan Bu. Ya bunaya ini, baca kan. Balik, pas balik, habis modal. Ya. Jadi ini kejadian dengan saya sendiri Bapak-bapak yang saya hormati. Saya dulu punya motor Vespa, mau dibeli orang. Saya iakan, tapi dia kepengen minta STNK-nya. Lah bertahun STNK itu Pak, nggak tahu saya letak yang mana. Ya, motor itu kalau udah di gudang, nggak pernah dipakai lagi. Di mana STNK-nya? Ngamal saya ayat ini Pak. 2 hari saya ngamalkannya. Ya. Saya baca ya bunaya, saya sholat. Apa yang terjadi Pak? STNK yang itu sampai sekarang jadi catatan hidup saya. Kok bisa STNK yang sudah tahunan dapatnya di kotak sampah dekat meja kerja saya? Udah tahunan Pak. Kotak sampah itu kan dibuang tiap hari. Ya. Kalau saya mau buang kotak sampah, ada STNK itu. Subhanallah. Sampai sekarang. Ya, itu jadi catatan hidup. Bisa. Jadi yang namanya mukjizat kepada Nabi, yang namanya orang biasa, kadang-kadang ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah yang kita luar biasa. Diberikan oleh Allah kelebihan. Bukan kelebihan ya, pertolongan. Saya lebih apa namanya, lebih suka dengan kata pertolongan Allah. Ya.
Nah, ini surat Luqman ayat 16. Bapak Ibu, jadi apapun bentuk lupa kita baca ini, insya Allah salah satu kelebihan ya ayat ini ya. Kalau dalam kekalutan kita, nah, andai kata juga kita ada sesuatu yang kelupaan, kehilangan, insya Allah dibacakan ini, Allah SWT memberikan petunjuknya ya. 6 bulan yang lalu juga Pak, ada juga kawan saya ya, sebelum dia pensiun ya, dia kehilangan sesuatu, saya bacakan, suruh bacakan dia sendiri, bacakan ayat ini, alhamdulillah ya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ketemu barang yang dia maksudkan ya, alhamdulillah semuanya ya'ti bihallah. Bayangkan Pak, Luqman ngomong kepada anaknya, hai anakku, ya bunayya. Kalimat bunayya ini panggilan seorang ayah kepada anak kandung. Jadi kalau bapak-bapak nanti misalnya ada cucung, ya, ada anak lahir 7 hari, 14 hari, mau diberi nama, yang ngasih nama ayahnya sendiri atau kakeknya sendiri, maka anak itu disebut ya bunayya samaituka bismillahika masammakallahu fi laul mahfuz, sebut namanya. Tapi kalau anak itu bukan anak kita, nggak boleh kita ya bunayya, karena itu bukan anak kandung kita. Bunayya ini melekat dengan anak kandung. Kalau orang lain, ustadz katakanlah yang memberi nama kepada anak itu menggunakan kata ya walad, ya walad itu untuk laki-laki, ya wulida untuk perempuan, ya sama itu ki, ya untuk perempuan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan jika engkau, wahai anakku, jika engkau mengerjakan sesuatu perbuatan sekecil apapun, dan perbuatan itu tersimpan di langit, tersimpan di bumi, bayangkan tuh Pak, terpendam dalam batu, ya'ti bihallah, Allah tunjukkan, Allah lihatkan. Jadi semua amal kita ini dilihat orang, tidak dilihat orang. Allah maha, segala-gala maha. Wih Pak, ayat ini kalau dipahami seluruh kita sebagai seorang muslim, kalau dia jadi pejabat, nggak mau dia dikorupsi Pak, yakin. Yakin saya, nggak mau. Nggak mau bekiuk ke tuang Palembang. Ya, nggak mau nipu. Ya. Sekarang ini kan kalau di Indonesia ini kan bingung kita. Hari ini nangkap orang, besok dia ditangkap wong. Ya. Nggak tahu saya Pak. Nggak tahu kalau bapak-bapak bingung apa tidak Pak? Tidak bingung ya? Tidak, ya sudah Pak kalau tidak bingung. Aku bayar yang bingung Pak. Ya kan? Kadang-kadang nanya, mana yang benar ini ya Allah hidup ini. Ya, dia nampil, dia nangkap orang, ya seminggu 2 minggu dari situ dia jadi tersangka pula. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Hati-hati bapak-bapak ya, jadi pejabat tuh hati-hati, duitnya banyak kadang-kadang kan, dimbek salah, tak dimbek rugi katanya dah. Kadang-kadang ada apa, tanda tangan fiktif ya Pak ya, barangnya ada katik, duitnya keluar misalnya. Ini nggak nyinggung bapak-bapak ya, tapi yang tersinggung balik kelah, nanti sakit, stroke dan lain sebagainya loh Pak. Kadang-kadang berbuah dia. Yang nggak benar tuh jangan-jangan bagi seorang muslim itu berbuah. Kenapa? Allah ingin menghapuskan kejahatannya. Jadi kalau dia sakit, ujung-ujung tua sudah pensiun, ya wajar, ingat dosa tanda tangannya berapa kali itu. Nah, ya. Ini contoh lah itu Pak. Ya. Oh Pak Ustadz tuh guru apa pegawai negeri? Ya guru Pak. Kalau guru tidak banyak lokak nggak? Ya kalau dulu guru itu lokaknya jual buku. Nah sekarang nggak baca lagi, dilihat uang. Ya untung ada sertifikasi, jadi agak tenang dikit guru itu. Agak tenang dikit. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga Pak, kurang-kurang duit juga walaupun ada sertifikasi. Ngutang juga, ada yang ngutang di bank. Cuman ya jangan sampai banyak-banyak ngutang di bank itu.
Ya, kenapa? Ya ribanya itu yang tak tahan. Ya kan? Kadang-kadang terbayar tuh bunga-bunga dia. Ya, bunga berbunga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, ini nasihat Luqman. Sekalipun tersimpan perbuatan baikmu tuh, enggak dilihat orang, ya'ti bi Allah. Allah akan melihatkan itu. Itu salah satu ya, nasihat Luqman kepada anaknya. Banyak nasihatnya Pak, tentang tauhid, tentang akhlak, ya, tentang bergaul di masyarakat. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Itu juga kata Luqman, kau itu nak kalau di masyarakat tuh wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan muka dengan manusia. Karena ada juga kan kadang-kadang di masyarakat itu kan kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga sebelah. Apa salah kan kalau naik mobil tuh ten, kalau gitu kan? Nah, jawab pula Pak, ten juga. Ya, jadi berpapasan, bertegur sapa. Karena ya kita tahu, oh itu mamang itu, oh itu bapak itu, ya. Jangan menyombongkan diri. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi. Jangan melangkah atau berjalan di permukaan bumi ini maroha, dengan kebanggaan, dengan kesombongan. Tidak baca disombongkan Pak, sehebat apapun Bapak menua. Ya. Ini dulu hebat-hebat semua waktu mudanya itu 30 tahun yang lalu itu luar biasa. Ya, lihatlah foto yang lama-lama di rumah itu Pak. Woi, lain ya. Sekarang lah gembrot tak keruan. Ya. Kadang-kadang kaki ini tidak pacak diajak apa-apa, tidak diajak kawan kan. Ya, tiba saatnya kadang-kadang menyut dewek. Oh, tidak disuruh dia menyut. Ya, menyut dewek Pak. Terasa saya umur 55 Pak. Oh ya Allah ya Karim. Ya, dan sakitnya itu sakit benar. Ini belum sekaratul maut Pak. Hati-hati bapak-bapak. Kalau kulihat umurnya, kayaknya banyak di sini. Pensiunan ini. Ya biasanya pensiunan umur 60 tak lama dikit, 3 tahun lagi mati. Cuma ada agak lebih dikit kan umurnya sekian. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Cerita tentang Luqman dengan anaknya ini unik. Nah, ini penting juga Bapak-bapak. Satu ketika ibu-ibu, Luqman ini dengan anaknya berjalan menuju pasar dari tempat kediamannya. Naik keledai. Jadi keledai itu kuda yang kecil itu, Pak. Nah, dinaiknya lah berdua. Mereka berdua ini naik keledai itu. Dah berjalan. Di sebuah perkampungan, ya. Kata orang-orang, gila dua beranak ini. Rupanya dia sampai di perkampungan Luang Palembang. Apa gila dua beranak ini? Keledai kecil. Berdua-duanya di atas keledai itu ditungganginya. Kemana otak dua beranak ini? Pak, organisasi kok, kata orang yang ada di kampung itu. Ditanya oleh Luqman, ngapa? Punya otak tak bapak tuh? Mati keledai itu Pak. Apa kata Luqman? Nah, salah kita nih. Iya Pak katanya. Kata anaknya. Kalau mak itu, ya kamu turun ya nak, kata Luqman. Biar bapak dewean. Kamu pegang tali kendalinya itu. Ya udah, turun anaknya Pak. Berjalan lagi. Sampai di kampung wong Jawa. Apa bapak iki? Goblok bapak iki. Bocah tengil, bocah kecil. Ya, disuruh dianya nggak ada otak bulat sendirian di atas kuda. Ya. Gimana bapak ini? Mestinya anak itu yang di atas kuda. Kata orang kampung Jawa ini Pak. Udah, apa kata anaknya? Ya salah, aku yang ke sana.
Iya, turun, kata Luqman. Turun Luqman. Dia yang megang talinya, Pak. Anaknya naik. Berjalan terus dia. Sampai di kampung orang Padang. Baai ku anak karengkang jorok. Kalau bahasa kitanya, ngaya anak ini durhaka kepada orang tua. Masa orang tua disuruh megang tali itu, dia hanya di atas. Anak nggak berguna ini, nggak manfaat untuk orang tua. Ya, wah salah lah 3 kali nak salah kita ini nak. Mana yang benar hidup ini nak? Apa kata anaknya? Kalau begitu ayah kita turun. Oh iya, gimana lah ya, sedikit lagi nih mau sampai. Nah kita gendong baik keledai ini katanya. Jadi kita angkut berdua ya, sampai ke pasar. Sampai di perkampungan lagi Pak. Oh ya Allah, alam kebegok memang begok. Wow katanya. Keledai itu untuk ditunggangi, ngapo kamu ditunggangi keledai katanya. Kok digendong keledai? Apa makna nih Pak? Apa kata Luqman? Nah itulah anakku. Ya, baru 4 kali percobaan. Ya, di masyarakat itu. Benar kata kita, belum benar kata orang. Apapun yang kita lakukan itu banyak saja penilaian orang. Inilah, itulah, inilah, itulah. Pasti nak, sebenar apapun juga. Saya pikir iya juga bapak-bapak. Mau ngajak orang baik, ya sebenar apapun kita masih ada tantangan. Nggak usah kan sekelas Ustadz model kita ini. Sekelas Nabi Muhammad pun musuhnya banyak. Nabi yang punya syafaat di hari akhirat kelak. Oh itu ada musuhnya siapa Bu? Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan dalam Quran tuh Abu Lahab itu diceritakan oleh Allah tentang kejelekan Abu Lahab tuh. Rupanya dari dulu manusia ini ada duanya Pak. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang benar jadi siratal mustaqim, ada yang tersesat dalam kehidupan ini. Ada 2. Ada yang menghalang-halangi jalan Allah, ya, supaya agama dan kebenaran itu tidak tegak. Ada yang membantu jalan Allah. Ada yang peduli. Kayak kita peduli dengan Palestina. Sanak bukan, saudara bukan, uang kampung bukan. Ya enggak Pak? Tapi kita mengumpulkan duit 10.000, 5.000, dikumpulkan sama-sama, dikirim ke Palestina sana. Apa? Tanda kepedulian kita sebagai seorang Muslim. Apa dah hebat uang Indonesia ini? Hebat betul. Udah berapa dikirim itu ke sini? Ada kan? Iya. Banyak Pak. Jadi negara yang Muslimnya peduli dengan Palestina itu paling banyak Indonesia. Lembut hati kita nih Pak. Benerlah. Saya tuh di sekolah nyuruh anak-anak cepet betul kumpulnya. Walaupun anak-anak kita ini generasi apa namanya, ini Z ya. Generasi Z kata orang. Tidak tahu Z itu apa maksudnya. Hah? Pokoknya ya generasi zero itulah ya. Ke generasi yang belum apa ngerti politik segala macam lah. Di bawah apa SMA ke bawah. Ya. Tapi kalau saya SMA ke atas namanya generasi milenial. Kalau kita ini generasi all Pak, yang sebentar lagi yang 3 tahun tadi Pak. Saya itu kalau mikirkan tentang mati itu takut bener saya Pak. Udah ratusan kali ceramah tentang takziah kematian itu. Kalau balik ke rumah itu kadang-kadang mikir juga, wih mati itu ya Allah, mati ya Allah. Gimana nih mati ya Allah. Bukan soal matinya yang ditakuti itu. Bukan, itu keniscayaan mati itu. Pasti harus dilalui. Selagi di dunia ini pasti akan dilalui. Bagaimana proses kematiannya juga. Ya. Tapi amal ibadah itu yang jadi perhitungan itu Pak. Diterima apa tidak aku ini ya Allah. Ya. Maka kan ada doa para nabi itu. Nabi pun berdoa. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi lil iman. Terus Pak, an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah beserta orang-orang yang selamat. Ya. Oh, bagus betul nama bapak itu Pak, Abrar.
Iya, ngasih nama anak orang tuanya ngerti. Oh, Abror. Ini enggak pacul nama anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, ya. Doa siapa lagi? Doa Nabi Yusuf. Ada Yusuf sini. Bu, surat Yusuf itu surat yang diyakini oleh ibu-ibu kalau hamil sering dibaca. Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf katanya. Ada yang bertanya dalam pengajian dengan saya, Pak. Apa benar Pak Ustadz? Saya katakan belum tentu Bu. Lihat dulu bapaknya, saya bilang. Jadi kalau bapaknya hitam, maknya hitam 10 kali baca Yusuf, ya hitam itulah, saya bilang. Ya, cuman ibu-ibu yang sering baca Quran, insya Allah lembut hati anaknya. Ya anak itu kan tergantung ibunya juga. Kalau hamil lagi marah-marah, nak mantingkan piring terus, ya akhirnya anak lahir, ya teriak-teriak dia, orang uek dia dah, oi, ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Yusuf berdoa pada Allah, apa katanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan diriku ya Allah sebagai seorang muslim, kumpulkan ruhku dengan orang-orang yang soleh. Oh hebat betul ini Pak, kumpulkan ruhku dengan orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, apakah ruh kita ini pas mati bisa ketemu dengan ruh-ruh yang lain? Bisa. Kalau nggak percaya matilah Bapak-bapak. Apa ayatnya Pak Ustadz? Surat Ali Imran 169, surat Al-Baqarah 154. Saya bacakan ayatnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan pernah kamu mengira orang yang mati itu mati. Ya, apalagi dia matinya memang di jalan Allah, mereka itu hidup, kata Allah. Kamu tidak sadar di mana tempatnya mereka hidup. Orang baik yang mati baik, dia hidup dengan ruh, dikumpulkan bertemu dengan ruh-ruh yang baik. Orang yang mati tidak diridai oleh Allah, dia bertemu juga dengan kawan-kawannya Pak, ruh-ruh yang suka main QQ, mati di main QQ, ya bertemu. Nah, kalau datang kau dia. Tidak percaya coba Bu, ya. Ini Pak, ya itu keterangan bahwa hanya pindah alam. Yang mati itu fisik kita, jiwa ruh kita tidak pernah mati, dia berpindah-pindah sampai dia menghadap Allah SWT kelak, dikumpulkan ruh dan jasadnya di hadapan Allah untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan, mau diputuskan oleh Allah kemana sebenarnya tempatnya. Nah, itu makanya kita di dunia ini kan ada nyari jalan yang baik, ada yakin betul, ya. Sholat berjemaah, baca Quran, berbuat baik, berpuasa, berhaji, ya karena keyakinan ingin bertemu Allah tadi, ya. Karena kecintaan kepada Allah. Kan orang beriman itu alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, berbicara masalah anak tentunya sudah banyak nasihat-nasihat di dalam Al-Quran, apalagi melalui surat Luqman tadi. Tinggal bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita. Kenapa saya konsen kepada anak keturunan Pak? Yakin saya, walaupun bapak-bapak sudah jadi kakek, datang cucung, lahir cucung, alangkah senangnya. Ya, ada yang berbangga-bangga kalau cerita dengan kawannya. Ah, apa kabar? Sehat. Berapa cucung? Nah, kalau level bapak itu kan cucung ditanyakan. Bukan berapa anak, tidak lagi. Bukan level berapa anak. Tapi kalau modal begini ditanya, berapa anak kau? Ya kan? Kalau balik kampung kan begitu juga. Berapa anak kau? Iya. Itu level kita di bawah 40 ke bawah. Tapi kalau 50 ke atas umur kita, berapa cucu? Apa? Tak kata anak aku tu kan. Gimana mau berbangga dengan cucu anak beda kati? Ya. Rasul itu Pak, sampai sholat sujud lama betul Nabi itu. Lama betul Rasul. Rupanya sahabat
nunggu di belakang tuh kan kadang-kadang begini. Kalau kita berimaman, imam agak lama sujud itu kan nanya-nanya juga gitu kan. Doa apa kawan ini? Ada nggak Pak di sini agak lama-lama dikit? Ada ya? Ya. Kan kadang-kadang nanya kita makmum itu kan. Nah, akulah cukup dengan doa ini. Dia nih lama bener. Apa yang nak dimintanya ini? Kadang-kadang banyak betul kan doa-doanya itu Pak ya. Ya boleh-boleh aja kita berdoa di waktu sujud ya. Doa sebelum kita salam diajarkan Nabi itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan diajarkan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu kan diajarkan oleh Rasul. Ya, kita baca sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa sebelum salam. Banyak betul Pak doa yang diajarkan Nabi itu sebelum salam tuh. Dengan riwayat hadis yang begitu banyak. Banyak doa. Tapi ini yang sebelum salam. Nah yang sujud itu ada juga. Tapi Pak mohon maaf, jangan terlalu lama betul. Ya. Ya. Atau begini, iya, atau imamnya sudah bangkit, ada makmum, dia ikut makmuman, lama betul. Imam nak salat baru bilang Allah Akbar. Dia tak sah berimaman. Mohon maaf Pak ya. Ini ngeritik baik ada di kampung saya itu, di masjid saya itu. Ya. Sudah hampir habis imamnya mau salam, dia baru Allah Akbar. Saking banyaknya doa di waktu sujudnya itu Pak. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ya, banyak betul dia. Ya. Nah, boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, kalau kita berimaman itu kan jadi perhatian semua ya. Kayak penilaian tadi, lah bagus imamnya masih baik, tidak bagus. Baru dia tuh bagus. Nah, baru dikatanya. Padahal lama kan bagusnya baca Quran kan bagus. Nah, dia tuh boleh jadi bagus memang baca Qurannya. Tapi pelit dia tuh. Lah banyak baik penilaian orang tuh Pak. Benar. Jadi di masyarakatnya tidak ada 100%. Orang seluruhnya dari 100 memuji kita. Nggak ada. Nilai kita berbeda-beda tuh Pak. Maka diadakan pemilihan umum, pemilihan presiden itu karena selera orang berbeda-beda. Ada selera di nomor ini, di nomor ini, di nomor ini. Karena nggak boleh nyebutkan nama orang dan nomornya Pak ya. Ya. Iya, ada di caleg ini, ada di caleg ini. Ini namanya selera, ya kan? Kita berbicara selera. Ya terserah selera Bapak, ya kan? Kita nggak boleh nyebutkan itunya itu ya. Mana yang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Indonesia 2024 presidennya nomor ini, namanya ini. Udah ada catatan itu, tinggal nemui baik. Tinggal nemui baik. Ya, udah tercatat Pak di Lauhul Mahfuznya Allah. Belum kita lahir, di mana matinya kita, bini kita berapa. Ya. Tahu kalau masalah bini bapak-bapak. Ya, ngecun kalau dengan bini ya. Normal, masih normal. Awak lah tua. Kalau sudah 65, 70 ditinggalkan mati oleh bini, ya berjiwa zuhud lah lebih banyak Pak. Mohon maaf. Apa itu zuhud Pak Ustadz? Dunianya sedikit, yang banyak akhiratnya. Tapi Pak Ustadz, mak mana kau nak nyuci? Ada mesin cuci. Pak, tak pasang mesin cuci. Ada Pak, orang di mana tempat tuh? Ada duit 3.000 sekilo. Cucian kita Pak, ya ibu-ibu ya. Sampai kayak istri saya di rumah tuh. Aduh capek betul saya nyuci. Walaupun ini mesin cuci juga. Sudah suruh uang ini duitnya nah. Aku tanggung jawab jadi suami betul. Kau lihat Pak dia pernah nyuci. Kau lihat jarinya itu, kukunya itu Bu. Sudah ada ngopas. Ya Allah kau ini dari muda saro. Latua ini nak saro pula. Alangkah kesiannya, ya berhentilah tuh. Ada yang sekilo 3.000. Akhirnya anak saya, anak perempuan saya itu, papa ini gimana dengan mama ini itu? Ya mama kau kepengen nyuci terus. Lah sudah dilarang. Ya udah Pak, itu kan banyak laundry itu.
Ya, akhirnya dia itu setiap 3 hari sekali Pak laundry 100.000, 100.000. Sebulan biayanya sama aja 700.000, kayak 500.000 apa 700.000 kayak kita ngasih apa orang nyuci di rumah kita. Ya udah, untuk apa nyari duit? Tidak digunakan, dilihat iya Jok. Kayak bapak-bapak punya duit di dalam tidak pernah keluar, ngapoi? Lah ada kota amal berjalan, ecak-ecak tak tahu. Ecak-ecak tak tahu. Datang kota amal tu, ecak-ecak duduk dia Pak. Lewat sambil ngintip. Itu yang paling banyak waktu Jumatan itu. Lewat kota amalnya. Kata-kata amal bang ini aku lewat dia tidur. Ya. Rupanya kota amal ngomong juga Pak. Oh mungkin dia lupa bawa duit. Aku tunggulah Jumat depan. Jumat depan datang lagi kota amal. Rupanya tidak juga nginpak Pak. Apa kata amal? Oh lupa lagi dia. Dah aku tunggu Jumat ketiga. Ini batasnya 3 hari baik. Kata 3 kali baik kata kotak amal. Datang lagi kota amal itu Pak. Tidak juga apa kata amal. Memang pelit bang. Ya orang pelit itu mohon maaf bapak-bapak, anak-anak kecil-kecil aja tahu di kampung ini kan kalau Idul Fitri itu kan ada yang minta duit dari rumah ke rumah itu. Betul Bapak? Anak kita minta THR itu. Tahu persis anak kita, ini rumah pelit, ini tidak. Ini ngisi katanya. Kalau takbirakum, apa? Tulus betul ya enggak, masuk nak. Baginya 2000 itu lah. 3 lembar ya. 2000 anyar 2000-nya tuh Pak. Senang anak-anak kecil itu walaupun hanya 2000. Pernah nggak waktu kecil begitu? Kelihatan dari muka. Iya kan? Kamu tahu kan, kamu di sini lah ya. Nah, kamu lihat di mana? Oh di Jawa. Oh di Gedung Air. Kamu tahu kan di rumah enggak kan? Tahu. Anak kita tuh Pak. Ya. Oh ini bapaknya 5 ribuan. 2 katanya. Yang sebelahnya 10 ribuan. Ya, yang sebelahnya itu Pak nutup pintu katanya. Pelit betul bapak itu. Ya. Nah anak-anak Pak bertahun-tahun sekali aja nggak kita buka pintu. Tahun depan nggak ada dilewatinya ada tuh Pak. Itu anak-anak. Betul. Ada di kampung saya itu. Kenapa rumah itu dilewati? Pak Ustadz, masa tidak tahu Pak Ustadz? Apa itu? Pelit benar tuh Pak Ustadz. Katanya. Sampai ke sananya. Padahal Pak manfaat kita walaupun 2000 itu dengan anak-anak itu. Kalau kita ada tamu, cepat betul diantarkannya oleh anak itu. Oh mana Pak? Mau ke mana? Oh situ Pak, sini Pak. Rumah Pak Ustadz itu Pak. Sampai ke tempat. Coba kalau yang pelit, rumah ini. Oh Pak, di sana Pak. Pada rumahnya itu Pak. Berkeliling orang itu Pak. Baru ketemu. Nah kok baru ketemu? Iya. Kata anak itu di sana. Rupanya dikelilinginya aku katanya. Ya. Kenapa? Yang punya rumah pelit. Yang pelit-pelit. Ya. Ada apa Bu? Ada masaan, dikit-dikit lah kita tubuh ya, kadang-kadang ngoreng pempek kalau macam. Ya, sudah digoreng langsung bagi dengan tetangga. Jangan udah 2 hari pempek itu dinjak dek sini dek, ini masih lemak loh dek. Ya, itu kan ada kok model-model begitu tuh nginjak tetangga tuh ada tuh. Ya, ibu-ibu itu. Enggak tahu kalau ibu-ibu sini. Enggak ada bedanya ya. Iya. Kadang-kadang kan iya bersedekah itu mana yang kita paling senangi ya sedekah, misalnya pempek goreng, pisang goreng, ya kan? Angan-angan seperti itulah. Ya, kita nunjuk tetangga. Ya. Ini kadang-kadang kulitnya baik ke kita. Ya. Ada mangga. Ya, mangga itu nyolor ke jalan. Ya, tetangga tuh hamil bininya. Lah begini-gini bininya. Ya, petik gelang. Ya, berapa biji bagi. Ini punya mangga. Dua batang.
diunduinya, dibawanya pagi-pagi ke pasar, Pak, dijual kenyo. Oh, parah. Tahu kan Pak, parah itu. Gimana dia mau nak sedekah? Itu sedekah kan. Kalau memang mangga itu 100 batang di kebun, lain lagi ceritanya. Ya kan? Itu lain ceritanya. Kalau mangga di depan rumah, sikok berbuah Pak, ya udah berbagi-bagi baik kiri kanan ke tetangga. Nih kamu tiga selesai. Bawa ke kantor, ya di jus, ya banyak termakan semua. Tadi berdoa orang, dari mana Pak ini Pak? Oh, mangga ku berbuah. Mudah-mudahan mangkanya lebat-lebat Pak katanya. Tahun depan lebat lagi itu mangga. Tapi kalau dijual, aduh, sekali baik kata Allah kau kunjuk. Ya tahun depan tak berbuah lagi. Gosong galau mangganya itu. Ya, pas buka ulat. Kenapa? Jarang disedekahkan. Mohon maaf Pak ya, bukan nyinggung. Tapi tipe manusia model begini ini masih ada. Tapi ya kayak kami di Palembang dulu Pak, ada juga yang begitu tuh. Tapi tidak banyak, benar enggak. Ya, dari 20-30 tetangga, kadang-kadang sikok yang nyelip itu tuh Pak. Yang nyelip baik dia. Ya, tapi lama-lama kalau tinjau pengajaran, ngaji model begini, ya insya Allah bisa lulu juga hati itu kan. Sekeras apapun, ya kayak batu. Tapi kalau Bani Israel, tidak Pak. Ya mak mano be kata kita, mak itu dia nak kendak dia be hidup itu. Itu Bani Israel itu. Ya, tapi kita ini jangan sampai badan pendek, hidung pesek, tapi kelakuan Israel. Nah, jangan sampai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Jadi, terakhir, tentunya surat Luqman ayat 16 ini, Bapak Ibu, ini perintah tentang bagaimana anak itu disuruh berbuat kebaikan yang walaupun tanpa disaksikan oleh siapapun, ya, karena ada jiwa tauhid yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, pasti akan diberikan oleh Allah, ya'ti bikhallah. Nah, itu sangat penting tuh Pak. Maka Luqman dengan pengajaran-pengajarannya diberikan oleh Allah di dalam Quran surat Luqman. Masih ada waktu Bu, Pak, ya, kalau mau bertanya silakan. 15 menit ini kita gunakan untuk tanya jawab Ibu Bapak yang saya hormati. Nggak ada Pak? Ya silakan Pak Ji. 75. Ya kelihatan. Konteks yang Ustaz sampaikan. Saya pernah punya teman. Dia itu kalau sudah sholat Jumat, dia kembali sholat Jumat. Katakan kenapa begitu? Dia katakan tidak ada satu hadisnya yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu tidak disuruh. Masalahnya apa? Kalau tidak sholat Jumat, sudah ada di hukum apa? KKP. Ya. Tapi kalau ada kayak gitu, pasti dia saja. Saya juga kalau ini tolong tadi. Sampai sekarang saya mencari betul hadisnya atau kedepannya yang menyatakan bahwa sholat itu mengganti sholat zuhur. Jadi mohon apa? Apakah ada memang dasarnya apa kira-kira? Karena sampai sekarang saya belum ketemu. Kalau saya ada hadisnya yang ganti, atau ada hadis yang gantikan bahwa sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur. Ya. Bapak pernah buka Quran surat Jumat enggak? Surat Al-Jum'ah. Sudah. Apa enggak Pak ayat 9 10 itu, Pak? Ya. Ya ayyuhan ladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah datang untuk salat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah, artinya salat. Ya. Makanya berguru itu dengan ahli tafsir. Ya. Jangan nafsir dewek.
Ya. Karena yang nggak Jumatan itu nafsir dewek itu, Pak. Benar, nafsir dewek. Wazarul baik, tinggalkan jual beli, artinya tinggalkan semua aktivitasmu. Ini hukum wajib. Dia itu baik, yang lolo, yang bego, yang buyan. Buyan. Masa Jumatan itu ayat ini lebih tinggi daripada hadis. Enggak ada. Kalau ayat sudah jelas, Nabi itu enggak lagi mau memerintahkan Jumat. Ayatnya sudah ada, tinggal disampaikan Nabi dari Allah langsung. Hai orang yang beriman, apabila telah datang untuk waktunya sholat Jumat, pas'au ila, ya, bersegera kata Allah, ya, ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Nah, mengingat itu namanya sholat. Ya, sholat itu kan mengingat. Wazarul baik, tinggalkan jual beli. Apapun artinya jual beli ini, Pak, namanya kita hidup ini jual beli. Jadi pegawai jual beli, untung rugi, nerima gaji dan segala itu jual beli. Nah, itu tafsirnya luas seluruhnya. Nah, ini aja ayatnya. Ya, dia nak nafsir dewek, dia berpikir dewek. Dari mana dalilnya? Yang ada Jumat sudah zuhur lagi, buyan. Iya benar, nggak ada tuh Pak, nggak ada Jumat itu. Kalau ada sudah Jumat zuhur lagi, ya zuhur lagi, pasti ada ayat yang mengatur, ya kan? Pada ada ayat atau hadis yang mengatur. Wahai orang yang beriman, sudah sholat Jumat, maka sholatlah zuhur lagi. Dan nggak ada itu Pak, hanya Jumatan saja. Ini maksudnya ayat yang mengganti zuhur kepada Jumat. Tafsirnya begitu. Semua tafsir Jalalain, Al-Maghribi, ya, kemudian tafsir Quraisy Shihab, tafsir Buya Hamka, sama yang saya baca itu Pak, tafsir para ulama-ulama itu, tafsir Departemen Agama, saya baca Pak. Ya, payah beli buku tafsirnya, mudah Pak. Ketik kalau ada kuota di sini, tafsir surat Al-Jum'ah ayat 9-10, nampak semua Pak, ting. Mudah sekarang ini Pak. Kalau dulu kan nyari bukunya, sekarang ini tidak lagu kalau ya oleh Mbak Google ini, ya kan? Nah, ini dalilnya Pak. Jadi jangan ragu Bapak bahwa Jumat itu yang nggak ketemu dalilnya Pak. Saya memang nggak ada secara gamblang. Kerjakanlah Jumat, tinggalkanlah sholat zuhur. Karena pengganti zuhur itu adalah Jumat. Allah nggak ngomong terang-terangan begitu, tapi Allah ngomong, hai orang yang beriman, kalau datang hari Jumat, bersegera kamu ila zikrillah, mengingat diri Allah. Mengingat itu ya sholat, mengingat itu ya banyak, mengingat Allah namanya itu tentuannya. Dan tinggalkan jual beli. Ayat ini turun begini Pak, waktu Jumat Nabi khutbah, datang para pedagang dari Syam itu keluar Pak, keluar sahabat-sahabat Nabi itu jual beli di hadapan Nabi. Bayangkan kalau di hadapan Ustaz masih mending lah ya Pak, di hadapan Nabi merangkal betul. Turun ayat ini untuk menghimpun, nggak boleh, tinggalkan jual beli itu, saking pentingnya itu Pak. Untung Bapak bertanya malam hari ini Pak. Terjawab kan Pak? Ya, itu ayatnya tuh. Nah ayat mana lagi Pak mau dijawabkan? Ya, karena itulah yang dalil yang menyatakan Jumat itu yang wajib. Nah, kalaulah didirikan Jumat, ya otomatis maka para ulama mengatakan kalau ayat ini sudah turun tentang Jumatan, zuhur itu tidak terpakai lagi. Pendapat para ulama tentang ayat, penafsiran ayat ini. Ya, tapi kalau dilihat di hadis Nabi yang Bapak nggak akan ketemu sampai sekarang, nggak akan ketemu, sudah ayatnya sudah jelas, coba. Ya. Bagusnya kawan Bapak tuh ikut ngaji subuh juga. Ya kan? Kalau Bapak yang nerangkannya dia tidak percaya dia Pak. Pak itu kalau pacanya kau baik katanya. Nah, datangkan Ustadz. Kurang Pak.
Nah itu kalau kurang 40 jemaahnya, coba kita pakai dalil, ya. Dalil mana yang digunakan 40 itu? Ada di dalam hadis Nabi tentang salat berjemaah Jumat. Nah maka turunlah pendapat-pendapat para imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah mereka ini kelas mereka kan. Ya jangan kita ejek. Kadang-kadang ada orang saya anti mazhab katanya. Kayaknya pinter betul dari agama ini. Ya enggak lah Pak. Ya. Imam Bukhari itu ribuan hadis disaringnya. Belum ada imam kayak Imam Bukhari itu. Hafalannya yang di kepalanya itu ribuan hadis. Hafal Pak. Kita baru 3 hadis lah jadi kiai. Lah nyalakan uang. Baru kemarin anak ini itulah ngaji dengan gurunya itu. Ya, lah nyalakan orang. Nggak ada kunut subuh di sini. Yang benar tuh kayak saya. Nah yang mau begini nih nak kena tampar terus itu. Ya udah, kalau Bapak tidak kunut subuh ya imamnya kunut subuh ikutin karena memang dalilnya innama ju'ilal imam yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Itu jelas tuh dalilnya jelas itu. Nah, imamnya nggak berkunut, bapak-bapak yang berkunut, ya udah kita ikutin aja. Kan selesai dunia ini. Nggak selesai dunia ini, Pak. Kalau ngerti. Tapi kalau buyan mah itulah. Ya. Masih ada? Silakan, masih ada? Masih ada waktu? Ibu-ibu ada di atas, Bu? Mau tanya? Suruh. Ya. Kurang 15 menit. Iya, 6 kurang 15. Nah, sedikit Bapak-bapak ini tentang anak ya, Pak ya. Anak itu kadang-kadang ya, kita berkeluarga itu kadang-kadang yang mati duluan bapak dan ibunya. Kadang-kadang anak juga mati. Sebelum bapak ibunya mati. Ya. Ada anak itu yang sudah berkeluarga, punya anak 2-3 meninggal dunia, ibu bapaknya masih ada. Ada anak itu masih bujang, udah begawe, hartanya banyak. Punya mobil, punya rumah, ada Pak, umur masih 30, belum nikah, meninggal. Ya. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, kalau ada anak yang meninggal, kalau dia ada saudara-saudara, ibu bapaknya masih ada, maka harta anak yang belum meninggal itu, yang belum nikah itu semuanya dimiliki oleh ayah dan ibunya, bukan saudaranya. Nah, ini supaya kita negaskan juga, ya warisnya. Ya, supaya nggak nyuruh kita berhenti betul. Ya, ada sabotase. Ya. Bapak mati Pak, ya. Nanti kita teruskan di lain kali. Bapak-bapak yang saya hormati, bukan kesalahan sopir karena ada kocannya tidak mau minggir. Ya, karena kondisinya seperti ini. Jadi sedikit lagi Bapak keterangannya, kalau anak tadi sudah beristri, kemudian nggak punya anak, meninggal dunia, ini kasus per kasus ini Pak. Ya, maka masih ada ibu bapaknya, istrinya tadi hanya berhak 1/4 dari hartanya karena ada pernikahan di dalamnya, walaupun hanya sehari nikah. Ya, walaupun sehari nikah meninggal, tetap dapat berhak dia mendapat 1/4 bagian harta suaminya, ya. Dan ibu bapaknya, ya, ibunya 1/3, sisanya asobah bapaknya semua. Kalau masih ibu bapaknya masih ada, ya. Kalau yang masih ada ibunya saja, ibunya 1/3, maka ibunya inilah yang bisa bergabung dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya ada. Ya, jadi ada aturan tersendiri tentang itu. Nah inilah anak bapak-bapak, kalau kita meninggal dunia kita titipkan doa kepada mereka, amal baik, warisan, nama baik, nasab dan lain sebagainya. Karena ada orang punya anak keturunan tapi nasabnya tidak dipakai. Ya, kenapa tidak dipakai nasabnya? Karena salah mendapat anak keturunan. Ya, kalau salah dapat anak keturunan, nasab bapaknya nggak bisa dilekatkan. Bernasab kepada nasab ibunya. Konsekuensinya hukum agamanya udah beda lagi nanti suatu saat dengan perkembangan anak ini. Ya, inilah tentang anak. Saya rasa demikian
Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan dari pertemuan kita ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ansur man nasrad din wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma al'an kafarata wal musyrikin wal munafikin minal israiliyin wal yahudiyin. Ya Allah, ya Jabbar, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min darkis syaqa, min su'il qada wa min syamatatil a'da. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih ajsadana fi sihatin wa salamatin wa afiyatin ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bagus deh.